Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau lihat satu konsep yang cukup menarik ya dari materi yang ada, khususnya di bab 56, soal reverent power, atau kekuatan kepatuhan gitu ya, kalau diterjemahkan. Ini bukan kekuatan yang, apa ya, formal gitu. Bukan Hmm, dari jabatan atau paksaan. iya benar. Ini lebih halus, lebih ke persepsi. Nah, itu dia. Mari kita coba kupas bareng-bareng ini tuh apa sih sebenarnya, kenapa bisa ngaruh banget, dan ya gimana kita bisa lebih ngeh lah kalau ada yang pakai ini ke kita. Sip. Jadi, referent power ini sumbernya unik banget. Asalnya itu murni dari pandangan orang lain ke kita atau ke seseorang lah ya. Intinya orang ini dilihat sebagai sosok yang konsisten banget, teguh gitu megang prinsip, standar, atau nilai tertentu. Nah, kalau kita lihat orang kayak gitu, secara alami muncul rasa segan gitu. Oh iya, jadi segan buat nantang gitu ya? Persis. Jadi males atau ragu gitu mau minta pengecualian dari dia. Jadi inget contoh di materi itu ya, ada yang bilang, wah prinsip kami udah 28 tahun nih, harga harus adil, nggak pernah kami geser. Itu kayaknya langsung bikin kita mikir dua kali buat nawar ya kan? Ada rasa, wah salut gitu sama orang yang prinsipnya kuat. Nah, bener banget. Rasa salut, rasa kagum, itulah sumber kekuatannya. Itu yang bikin kita jadi ragu buat minta perlakuan khusus. Ini alat pengaruh yang kuat loh, karena nyentuh rasa hormat kita. Bukan dipaksa, tapi lebih ke persuasi halus gitu, karena reputasi dia. Oke, oke. Jadi akarnya di kekaguman kita pada prinsip orang itu. Tapi ya, namanya negosiasi kan, apa yang kelihatan kayak prinsip bisa jadi strategi juga. Bab 56 ini juga ngasih tahu cara responsnya kan, kalau kita yang kena referent power ini. Nah, ini nih bagian serunya. Betul. Ada dua pendekatan utama sih yang disaranin di situ. Pertama, coba deh riset dikit, cari bukti. Ada nggak sih momen di masa lalu di mana aturan atau prinsip yang katanya sakral, nggak pernah dilanggar itu, ternyata pernah ada pengecualiannya. Oh, jadi cari cacat dalam klaim tidak pernahnya itu ya? Iya, kurang lebih gitu. Kekuatan preseden atau contoh sebelumnya itu gede banget loh. Kalau kita bisa nemu satu aja pengecualian, klaim selalu atau tidak pernah mereka jadi goyah kan? Jadi nggak sekuat itu lagi kedengerannya. Masuk akal. Jadi jangan langsung percaya aja sama klaim absolut gitu. Perlu diuji dulu. Terus pendekatan kedua Nah, gimana? yang kedua ini lebih main cantik lah. Bingkai ulang aja permintaan kita. Misalnya prinsip dia nggak pernah kasih diskon harga pokok. Ya udah, jangan langsung minta potong harga pokoknya. Coba nego di area lain yang nggak secara langsung nabrak prinsip itu. Mungkin bonus tambahan, atau syarat bayar yang lebih enak, atau pengiriman gratis, servis ekstra. Oke, oke. Jadi cari jalan lain yang nggak frontal gitu ya, biar permintaan kita nggak kelihatan kayak mau ngelanggar prinsip sakral mereka. Pinter juga. Tujuannya yaitu, biar permintaan kita nggak dianggap sebagai serangan langsung ke prinsip mereka. Sip, sip. Ada poin penting lain juga nih yang ditekankan di bab 56 ini. Soal konsistensi kita sendiri. Kalau kita mau pakai referent power ini, atau mau dianggap punya prinsip kuat, ya kita sendiri harus hati-hati banget. Jangan sampai kita yang melanggar standar kita sendiri. Nah, ini krusial banget, penting banget ini. Kadang kan kita tergoda ya buat dapat untung cepat di satu deal, terus kita longgarin standar kita sendiri. Tapi, ya itu, seperti kata sumbernya, inkonsistensi itu bisa ngancurin kredibilitas kita. Referent power kita bisa hilang buat jangka panjang. Wah, iya juga ya. Kepercayaan kan dibangunnya lama, rusaknya cepet. Betul. Jadi, menjaga standar yang kita udah tetapkan itu kayak investasi. Bukan cuma buat negosiasi sekarang, tapi buat semua interaksi ke depan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 56 ini, referent power itu intinya soal persepsi orang lain tentang konsistensi dan keteguhan prinsip kita. Kekuatan ini ada dan bisa ngaruh banget, tapi ya bukan berarti nggak bisa diatasi atau direspon secara cerdas gitu ya. Iya, kuncinya dua sih jadinya. Satu, kita bisa ngenalin nggak tas orang lain pakai taktik ini ke kita. Dua, kita sadar nggak gimana konsistensi atau malah inkonsistensi kita sendiri itu dilihat orang lain dan ngaruh ke interaksi kita sama mereka. Ini soal bangun reputasi yang kuat, yang berprinsip.
Menarik banget ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Coba deh perhatiin, seberapa sering sih Anda mungkin tanpa sadar gitu ya, terpengaruh sama referen power ini di kehidupan sehari-hari. Nggak harus negosiasi formal loh, bisa pas ketemu kebijakan kantor, aturan nggak tertulis di lingkungan, atau bahkan kebiasaan orang dekat kita. Dan sebaliknya juga, standar apa sih yang mungkin nggak pernah diucapin, yang Anda pegang teguh, dan gimana itu mungkin secara diam-diam ngebentuk cara Anda ngobrol dan dilihat sama orang lain. Coba dipikirkan ya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.